Halo fans English Chamber. Di video ini kita akan latihan soal TOEFL ITP, khususnya struktur kalimat. Kita tidak hanya cari jawaban benar, tapi juga belajar cara berpikir ala TOEFL. Fokus kita hari ini adalah subjek dan verb agreement dan struktur kalimat dasar. Targetnya sederhana, setelah video ini kamu bisa lebih cepat mengenali subjek dan kata kerja yang tepat di soal TOEFL. Kita mulai yuk. Soal nomor 1, blah 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 was back up 4 miles on the freeway. Kita mulai dari soal pertama ini ya. Coba berhenti sebentar dan jawab. Kuncinya adalah kata kerja di sini tunggal atau jamak. Ingat, TOEFL sangat suka menguji ketelitian kita di bagian ini. Sudah? Kita cek jawabannya. Iya, jawabannya adalah C, traffic. Kuncinya adalah traffic itu kata benda tunggal, ya, meskipun artinya banyak kendaraan. Ini jebakan klasik TOEFL ya. Sekarang kita melaju ke soal nomor 2. Engineers blah 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 for work on the new space program. Yang kamu cek pertama bukan artinya ya, tapi apakah kalimat ini sudah punya subjek dan verb yang lengkap ya. Ada subjek yaitu engineers. Carilah verbnya kalau begitu. Silakan. Atau predikatnya ya. Kita cek siap. Oke. Jawabannya adalah B, yaitu engineers are needed. Ya. Ini adalah kata kerja pasif yang tepat untuk subjek jamak engineers. Ya, subjek jawabannya haruslah predikat ya, bukan kata sifat atau kata keterangan. Oke, soal nomor 3. The boy blah 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 going to the movies with a friend. Soal ini kelihatannya mudah, tapi sering bikin salah. Ingat satu aturan emas, yaitu satu klausa hanya butuh satu subjek. Nah, subjeknya di sini adalah the boy. Tidak butuh subjek yang lain lagi. Yang manakah kira-kira? Iya, betul sekali. Is ya jawabannya ya. Oke. The boy sudah subjek. Jadi kita hanya perlu kata kerja bantu. Soal nomor 4. Blah 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 blah. Vitamins are needed for the body to function properly. Pilihannya ada daily, that, almost, dan to eat. Ya, fokus pada kata pertama dalam kalimat. Apakah kata ini membentuk subjek yang masuk akal? Ya. Iya, jawabannya sudah pasti daily ya, daily vitamins. Jadi vitamin hariannya. Ini adalah adjektif yang tepat untuk memodifikasi kata benda vitamins. Oke. Next, soal nomor 5. Ya. The plane blah 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 landing at the airport in few minutes. Apakah it is, apakah is, apakah it, apakah will?
Perhatikan time markernya ya. Time markernya adalah in few minutes, ya. Dan ini langsung kita tahu ya, ini future, ya, pasti future ya. Berarti butuhnya adalah, iya betul sekali, butuhnya will. Oke, iya, karena in line dengan time markernya, yaitu in few minutes. Lanjut ke soal nomor 6. The boy, bla 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 bla, the ball fall into the backyard. Pilihannya ada true, throwing, he threw with a hit. Sekarang kita cek dulu ya, apakah kalimat ini butuh main verb, ya. Jawabannya iya, dia butuh kata kerja ya, kata kerja utamanya. Silakan. Jawabannya adalah iya sekali, betul sekali. Jawabannya adalah true. Ini karena bentuk simple past ya, yang lengkap dan tepat untuk melengkapi kalimat ini. True. Kalau throwing masih butuh is ya. Kemudian kalau he threw redundancy, jadi ada the boy, ada he ya. Oke. Ya, sekarang nomor 7. Blah 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 was not very long ago that the invention was made. Oke, soal nomor 7 ini contoh penting dalam dummy subject ini ya. Ini contoh penting dalam sebuah dummy subject. TOEFL sering sekali menguji konsep ini. Dummy subject istilahnya ya. Subjek yang tidak merujuk pada benda tertentu itu disebut dummy subject. Hanya supaya kalimat ini ada subjeknya gitu. Oke? Iya, jawabannya A, betul. Ini adalah contoh dummy subject ya. It was not very long ago that the invention was made. Ya, jawabannya ini adalah subjek semu ya. Ini fungsinya itu untuk memulai kalimat ya sebelum informasi utama. Kemudian kenapa yang lain salah? Yang pertama when. Ya, when was not long very ago ya. Biasanya untuk pertanyaan, kemudian that bukan subjek yang tepat di sini. Kemudian there. Kalau there itu menyatakan keberadaan. Nah, ini bukan keberadaannya. Ini adalah waktu ya, masalah waktu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8. The new computer program bla 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 many errors. Ya, baik. Ini menarik ini. Pilihannya ada contains, containing, it contains, dan contain. Nah, ini tadi kembali ke lihat itu subjeknya tunggal, the new computer program. Itu subjeknya ya. The new computer program ini subjeknya. Ya, jadi verbnya harus tunggal juga ya. Tentu yang pakai S ya, betul sekali ya. Ya. Jadi subjek tunggalnya the new computer program memerlukan kata kerja tunggal juga dengan akhiran S dalam simple present tense. Karena ini tidak ada time marker yang menunjukkan lampau atau future gitu ya. Oke, siap ya? Sekarang soal nomor 9. The assigned reading for the class bla 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 very difficult. Pilihannya ada is, ada are, ada it is, ada being ya. Silakan. Yang for the class itu bukan subjek ya, bukan subjek. Subjeknya adalah the assigned reading. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah kalau itu for the class-nya dihilangkan kan the assigned reading bla 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 very difficult. Jawabannya gampang kan ya? Oke, jawabannya adalah
Iya, jawabannya is, betul sekali. Iya. Ya, kalau ini dihilangkan for the class-nya kan subjeknya itu the assigned reading. Is very difficult gitu. Ya, oke. Kalau yang B kan are jelas salah karena subjeknya eh, singular ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 10. Soal nomor 10. Blah 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 at the party was very loud and energetic. Pilihannya the music loudly because the music when the music. Oke. Dicari dulu siapa atau apa yang melakukan was. Ya, itu ada di situ ada was. Jadi siapa ini pelakunya was gitu ya. Siapa atau apa gitu, apa gitu ya. Oke, sudah ketemu ya? Oke, jawabannya adalah the music was very loud and energetic. Ya, ini ditambahi waktu ya. The music at the party. Tapi subjeknya kan tetap the music gitu, oke? Oke, bagus sekali. Baik, sekarang nomor selanjutnya. Masih semangat ya. Nomor 11. The flowers blah 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 in the garden since last week. Oke, baik. Ini langsung ketemu ya. Langsung ketemu ada kata-kata since last week. Berarti kalau ada since, ada for, itu sudah yakin itu adalah present perfect, ya kan? Oke, present perfect tense. Sudah ketemu? Langsung saja jawabannya adalah have bloom because di sini adalah the flowers. Jadi they have bloomed atau the flowers have bloomed. Ada kata kunci tadi ya since ya last week present perfect, kemudian uh, mungkin kalau yang sudah lupa gitu ya present perfect itu subjek lalu have atau has lalu past participle gitu. Oke, ini mengapa salah yang B, blooming, subjeknya berlebihan gitu. They itu kan the flowers gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Yesterday, blah 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 blah, the hottest day of the year so far. Oke. Nah, ini menarik ya. Di TOEFL itu time expression bisa berfungsi sebagai subjek gitu ya. Oke. Baik, silakan. Subjeknya berarti ini yesterday gitu. Oke. Sudah ketemu dong berarti ya. Tuh, jawabannya adalah was. Ya. Time expression dapat bertindak sebagai subjek dalam konteks tertentu. Oke. Siap? Soal terakhir. Wah, happy ya soal terakhir. The schedule blah 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 by the manager yesterday afternoon. Ada by the manager. Ini pasti sudah terasa ini. Oh, ini pasif ini gitu ya. Ini pasif ini gitu. Oke, masih ingat kan untuk strukturnya kalimat pasif? Iya, betul sekali. Berarti jawabannya ya was change. Oke, karena struktur kalimat pasif, kalau ini untuk lampau ya, was atau were tergantung subjeknya ditambah dengan verb 3 atau past participle. Oke, ya, itu 13 soal ya yang untuk latihan pertama ini. Oke. Untuk ringkasan dan tips sukses untuk soal jenis yang bagian pertama ini adalah
1. Identifikasi subjek dan verb. Cari subjek, siapa, atau apa, dan verb atau actions atau state dalam setiap kalimatnya ya. Verb atau state, buzzword, to be itu ya. Lalu hindari redundancy. Oh, kalau sudah ada verb, ini contohnya ya, sudah ada subjeknya, waspada kalau ada tambahan pronoun seperti ini ada boy, ada he, ya itu tidak mungkin terjadi gitu. Lalu perhatikan time marker, ada kata kunci waktu untuk menentukan tense yang tepat ya. Kemudian yang berikutnya adalah subject verb agreement ya. Oh, pastikan subjek dan verbnya itu nyambung. Kalau plural ya dengan plural. Kalau subjeknya singular ya berarti harus dengan verbnya itu yang menunjukkan singular. Saya tambah s kalau untuk present seperti itu. Lalu complete verb, pastikan verbnya lengkap. Pakainya bentuknya is going kalau untuk present continuous. Kalau untuk present perfect, pastikan ada have atau has-nya. Lalu ada active versus passive voice. Begitu ada by, langsung rasa bahwa itu adalah passive voice misalnya. Baik teman-teman, kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-temanmu yang juga sedang berjuang di TOEFL. Sampai ketemu di latihan berikutnya.